Di sebuah kampung pinggiran kota yang dikepung deretan rumah semi permanen, hiduplah seorang gadis cantik bernama Alia. Wajahnya ayu bak bidadari yang tersesat, tapi nasibnya tak seindah parasnya. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot beratapkan seng bocor bersama ibunya yang terbaring lemah akibat komplikasi penyakit ginjal dan asma. Setiap malam, hujan yang menetes dari lubang atap menjadi lagu pilu sebelum tidur. Alia kerap memeluk ibunya sambil membisikkan doa, berharap esok hari akan ada keajaiban. Alia baru berusia 20 tahun, tapi hidup telah memberinya luka-luka yang terlalu dalam untuk usia semuda itu. Ayahnya pergi tanpa kabar sejak ia duduk di bangku SMP, meninggalkan mereka dalam jurang kemiskinan yang tak berujung. Ibunya berjualan gorengan seadanya, sampai tubuhnya mulai melemah dan tidak bisa berdiri. Sejak itu, Alia mengambil alih segalanya. Ia bekerja serabutan, mulai dari mencuci baju tetangga, menjadi kuli angkut di pasar, hingga akhirnya diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga hartawan, majikan kaya raya yang tinggal di kawasan elit. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, Alia harus mengganti selang oksigen ibunya, menyiapkan teh hangat, dan menitipkan tubuh renta itu pada tetangga sebelah. Dengan langkah cepat tapi mata sembab, ia menumpang angkot dengan 1000 harapan. Rumah megah tempatnya bekerja seperti dunia lain yang terlalu asing baginya. Dindingnya mentereng, pintunya berukir emas, dan suara sepatu para penghuni rumah berdetak dingin. Tak ada yang benar-benar memandangnya sebagai manusia, kecuali sekedar pembantu baru. Namun Alia bertahan. Ia rela dicibir, diremehkan, bahkan disuruh menyikat lantai marmer dengan tangan telanjang. Semua ia lakukan demi membeli obat ibunya yang mahal. Beberapa kali ia menahan lapar agar bisa menyisakan uang untuk kebutuhan rumah. Tapi senyumnya tak pernah luntur, meski hatinya seperti benang kusut yang nyaris putus. Pada suatu malam, ketika ia pulang kerja dan membuka pintu gubuknya yang reot, ibunya tampak terengah-engah, wajahnya pucat, dan matanya sayu. "Nak, ibu rasa waktuku tak lama lagi," kata sang ibu dengan suara parau. Alia langsung berlutut, menggenggam tangan ibunya, menahan tangis yang sudah sampai di ubun-ubun. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Alia belum siap, jangan tinggalin Alia," ucapnya sembari menyeka peluh dari dahi sang ibu. Malam itu, tangis Alia pecah dalam diam. Dalam keputusasaan itu, Alia melirik langit dari jendela bambu yang bolong. "Ya Allah, kalau memang hidup ini ujian, jangan kau ambil ibu sebelum aku bisa bahagiakan dia, jangan dulu," bisiknya lirih. Hatinya retak, tapi ia tetap menggenggam harapan. Sebab ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka segalanya akan benar-benar runtuh. Esok paginya, Alia pergi bekerja dengan mata sembab, tak menyangka hari itu ia akan bertemu dengan Raihan, anak tunggal majikannya yang selama ini tak pernah muncul di ruang publik rumah itu. Sosok misterius yang katanya lumpuh dan pemarah. Namun pertemuan itu akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu hujan turun sejak pagi, membasahi pepohonan di halaman rumah mewah tempat Alia bekerja. Dengan jas hujan tipis yang robek di pundaknya, Alia masuk dari pintu belakang, langsung menuju dapur. Tapi suasana rumah terasa berbeda. Para pelayan berbisik-bisik, wajah mereka tegang. "Tuan Muda Raihan mau turun ke ruang tengah, setelah 2 bulan mengurung diri di kamarnya," kata salah satu asisten rumah tangga sambil menunduk. Nama itu, Raihan, langsung menggema di kepala Alia. Sosok misterius yang selama ini hanya ia dengar dari cerita, pemuda tampan tapi lumpuh, temperamental, dan penuh amarah. Alia baru saja selesai membersihkan ruang makan saat suara roda kursi roda bergemerisik mendekat. Ia refleks menoleh. Di ambang pintu, berdirilah seorang laki-laki muda dengan wajah tampan namun dingin. Mata tajamnya seperti pisau, menyapu ruangan dengan tatapan sinis. Di atas pangkuan kursi roda itulah duduk Raihan hartawan, dengan rambut hitam acak, kulit pucat, dan aura kelam yang mengancam. Alia sempat terpaku. Ia tak pernah melihat lelaki sekaligus sesendiri itu dalam penderitaan. "Siapa kamu?" Suara Raihan berat, dalam, menusuk. Alia kaget, buru-buru menunduk. "Saya Alia, Pak Pembantu baru." Raihan mendengus pelan. "Jangan terlalu dekat. Aku tak butuh belas kasihan dari siapapun, apalagi dari orang sepertimu." Ucapan itu seperti tamparan. Alia menggigit bibir, menahan gejolak di dadanya. Tapi ia tetap diam, menunduk dengan hormat, mencoba tak menunjukkan bahwa kata-kata itu menusuk hatinya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai ditugaskan untuk membersihkan kamar Raihan,
menggantikan pelayan lama yang mengundurkan diri karena tak tahan dengan sikapnya. Setiap kali ia masuk kamar itu, udara terasa dingin. Raihan sering duduk mematung di kursi roda, menatap jendela seperti dunia luar tak layak disambangi. Ia tak pernah berbicara, kecuali untuk menyuruh atau menyindir. Kau pasti mengira aku menyedihkan, iya. Laki-laki lumpuh yang menyusahkan, katanya suatu sore, saat Alia sedang merapikan selimut. Alia hanya menoleh sebentar, lalu berkata pelan, "Tidak, Tuan. Saya hanya kasihan, karena saya tahu rasanya tak bisa memilih takdir." Ucapan itu membuat Raihan menoleh tajam. Untuk pertama kalinya, ada keheningan panjang. Ia tidak marah, tapi juga tidak berkata apa-apa. Sorot matanya melembut, meski sekejap, lalu kembali menatap jendela. Alia pun tahu, di balik kebekuan itu, ada jiwa yang terkurung dalam dinding luka masa lalu. Raihan mengalami kecelakaan 2 tahun lalu, mobil yang dikendarainya terguling saat ia kabur dari pesta ulang tahun yang dipaksakan keluarganya. Tulang belakangnya hancur. Sejak itu, ia kehilangan segalanya, kemampuannya berdiri, mimpinya menjadi atlet renang, bahkan tunangannya pergi setelah tahu ia lumpuh. Ia menutup diri dari dunia, meyakini bahwa tak ada lagi yang tersisa untuk dirinya. Semua orang datang padanya karena belas kasihan, dan itu yang paling ia benci. Tapi entah mengapa, kehadiran Alia terasa berbeda. Raihan mulai memperhatikan bahwa gadis itu tak pernah mencari perhatian, tak pernah memamerkan kepedulian. Ia hanya bekerja dengan tulus, diam-diam membantu tanpa banyak bicara. Bahkan saat dimarahi, Alia tetap tenang. Keteguhan hati seperti itulah yang mulai mengguncang dinding kokoh pertahanan Raihan. Suatu malam, Alia menangis di pojok dapur sambil memandangi obat ibunya yang mulai menipis. Ia tak tahu Raihan berdiri di ambang pintu dengan kursi rodanya, diam memperhatikan. Untuk pertama kalinya, tatapan Raihan bukan sinis, melainkan penasaran, dan sedikit iba. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terluka oleh takdir. Dan mungkin, hanya gadis itulah, yang benar-benar tahu rasanya hidup dalam derita yang tak bisa dipilih. Sejak malam itu, Raihan mulai memperhatikan Alia lebih dalam diam. Ia melihat bagaimana gadis itu tak hanya tekun bekerja, tapi juga membawa beban yang tak kalah berat darinya. Setiap pagi, Alia datang dengan mata sembab tapi tetap tersenyum. Setiap malam ia pulang terburu-buru, membawa sisa makanan untuk ibunya yang sakit. Raihan, yang biasanya bersikap dingin, mulai merasa hatinya bergetar. Sesuatu yang sudah lama mati dalam dirinya, kini perlahan bernyawa kembali. Suatu sore, saat Alia mengganti spray ranjangnya, Raihan tiba-tiba bertanya, "Ibumu sakit apa?" Alia terkejut. Pertanyaan itu datang dari orang yang selama ini hanya melempar sindiran. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Ginjalnya rusak, Tuan, dan sesak napasnya sering kambuh. Saya sedang menabung untuk cuci darahnya." Ada jeda, hening menyelimuti ruangan. Raihan menatap gadis itu lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Kau kuat ya, terlalu kuat untuk orang semiskin dan serapuh itu." Kalimat itu membuat Alia nyaris menangis, tapi ia menunduk, tak ingin Raihan melihat air matanya. Hatinya sendiri bingung, mengapa perhatian dari tuan muda yang dulu dingin itu kini terasa seperti pelukan hangat di tengah badai. Ia tak berani berharap, dunia mereka terlalu jauh, tapi setiap kali Raihan menatapnya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak saat itu, Raihan mulai meminta Alia yang merawatnya langsung. Ia menolak perawat pribadi yang biasa datang. "Aku lebih nyaman sama Alia," katanya datar, membuat semua orang di rumah terkejut. Bahkan ibunya sendiri, nih, hartawan, mulai curiga. "Jangan terlalu dekat dengan pelayan, Raihan. Mereka bisa jadi bumerang kalau kita lengah," katanya tajam. Tapi Raihan hanya tersenyum sinis. "Kalau semua orang meninggalkan aku saat aku lumpuh, kenapa aku tak boleh dekat dengan satu-satunya orang yang tetap di sini?" Hari-hari berlalu, dan ikatan di antara mereka tumbuh pelan tapi pasti. Raihan mulai tersenyum, meski hanya saat Alia ada di dekatnya. Ia bahkan meminta Alia membacakan buku, memutarkan musik, hingga sesekali menemaninya duduk di taman belakang rumah. Alia bingung, takut hatinya jatuh, tapi juga tak kuasa menolak. Di balik semua penderitaannya, Raihan seperti menjadi tempatnya bernaung, meski sekejap. Namun, tak semua menyukai perubahan itu. Beberapa pelayan mulai bergosip, menyebut Alia sebagai perempuan licik yang ingin merebut hati anak majikan demi keluar dari kemiskinan.
Fitnah itu menyebar hingga ke telinga Ni Hartawan, yang kemudian memanggil Alia secara pribadi dan memperingatkannya untuk menjaga jarak. "Kau cuma pembantu, jangan pernah mimpi jadi bagian dari keluarga ini," ucapnya sinis. Alia hanya menunduk, sakit, tapi ia tahu dirinya memang bukan siapa-siapa. Malam itu, Alia menangis sendiri di dapur, menggenggam foto ibunya. Ia merasa dunia kembali menekannya dari segala sisi. Tapi tiba-tiba, suara roda kursi roda bergema di belakangnya. Raihan ada di sana, memperhatikan diam-diam. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Kalau kau lelah, kau boleh sandarkan semuanya di sini, di aku." Kalimat itu mengguncang jiwa Alia. Ia tahu, bukan hanya hatinya yang mulai rapuh, tapi hatinya juga sedang jatuh. Dan mungkin, Raihan pun sedang jatuh dalam perasaan yang sama. Hari itu langit tampak muram, seolah tahu akan ada badai besar yang datang. Alia baru saja selesai membersihkan ruang tengah ketika Raihan memanggilnya ke taman belakang. Di sana, ia duduk di kursi rodanya, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Wajahnya lebih cerah dari biasanya, tapi tatapan matanya tetap dalam dan penuh beban. "Duduklah di sini, Alia," ucapnya pelan. Gadis itu menurut, meski jantungnya berdegup tak karuan. Suasana terasa ganjil, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Raihan menatap lurus ke depan, lalu menarik napas panjang. "Aku sudah lama memikirkan ini. Mungkin kau akan menganggapku gila, atau bahkan terlalu impulsif. Tapi aku ingin bertanya padamu, Alia." Ia menoleh, menatap mata Alia yang mulai membelalak. "Maukah kau menikah denganku?" Suasana mendadak senyap. Dunia seperti berhenti sejenak. Alia tercekat, mulutnya tak mampu bersuara. Bahkan napasnya seperti berhenti. Ia menatap lelaki di hadapannya, tuan muda yang selama ini dingin, yang kini berubah menjadi seseorang yang mengulurkan harapan. "Apa maksud tuan?" tanyanya dengan suara gemetar. Raihan menatapnya dalam, matanya mulai memerah. "Aku tahu ini gila, aku ini lumpuh. Aku tak bisa memberimu masa depan yang mudah. Tapi aku bisa memberimu perlindungan. Aku bisa menjadi tempatmu bersandar. Dan kau satu-satunya cahaya dalam hidupku sekarang." Raihan menggenggam tangan Alia, untuk pertama kalinya. Sentuhan itu seperti aliran listrik, menyatukan dua hati yang sebelumnya hanya saling menyentuh lewat luka. Alia tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ia tahu apa artinya menerima lamaran ini. Ia akan dibenci, dituduh mengambil kesempatan. Tapi ia juga tahu, hatinya telah lama goyah, dan kini sepenuhnya jatuh pada pria di hadapannya. Namun sebelum ia menjawab, langkah tergesa terdengar dari arah rumah. Ni Hartawan datang dengan wajah marah. "Apa yang kau lakukan, Raihan? Kau melamar pembantu ini?" Raihan menatap ibunya, tak gentar. "Ya, Bu. Karena dia satu-satunya yang tak meninggalkanku. Karena dia melihatku bukan sebagai beban. Karena dia membuatku merasa hidup lagi." Ni Hartawan nyaris histeris. "Anak sepertimu harusnya menikah dengan keturunan pengusaha, bukan gadis miskin dari gubuk reot." Tapi Raihan hanya menggeleng pelan. "Justru karena aku tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, bukan kekayaanku." Alia hanya bisa tertunduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa kecil, hina, dan tak pantas. Tapi saat Raihan kembali menggenggam tangannya dan berkata, "Kau berhak bahagia, Alia. Jangan biarkan dunia menginjak harga dirimu." Ia merasa kekuatan mengalir dalam dirinya. Meskipun hati kecilnya masih dipenuhi keraguan, ia mulai menyadari bahwa hidup memberinya pilihan yang sangat langka, cinta sejati yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari luka yang sama. Malam harinya, Alia pulang dengan langkah berat. Ia tak langsung menjawab lamaran itu. Ia menangis di samping ibunya, menceritakan semuanya. Sang ibu, dengan napas tersengal dan tangan lemah, menggenggam jemarinya. "Kalau kau yakin dia mencintaimu, dan kau pun mencintainya, maka jangan biarkan kemiskinan menghalangimu, Nak," kata sang ibu dengan suara parau. Kata-kata itu menyentuh relung hati Alia paling dalam. Di dalam gelapnya malam, Alia akhirnya menatap langit dengan mata yang basah. "Ya Allah, jika ini jalanmu, maka kuatkan aku. Aku siap menerima segala resikonya." Dan di saat itu, ia tahu, jawabannya telah bulat. Cinta kadang datang di tempat yang tak terduga, tapi saat ia datang, harus diperjuangkan, bahkan dengan air mata.
Hari itu rumah keluarga hartawan dipenuhi tamu undangan penting, pejabat, pengusaha, rekanan bisnis, semua hadir dengan wajah bertanya-tanya. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan, mempertanyakan siapa gadis sederhana yang akan dinikahi oleh Raihan, pewaris tunggal perusahaan Hartawan Group. Alia berdiri gugup di kamar tamu, mengenakan kebaya putih sederhana yang ia jahit sendiri berminggu-minggu. Wajahnya tak berhias gemerlap, hanya polesan tipis dan senyum kaku yang menyembunyikan kegugupan. Tapi di balik kesederhanaannya, ada keindahan yang tak terbantahkan, tulus, murni, dan penuh rasa takut. Ni, hartawan duduk di kursi depan dengan wajah dingin, seolah menjadi patung batu di tengah kemeriahan. Sejak pagi, ia tak berbicara sepatah kata pun pada Raihan maupun Alia. Bahkan saat penghulu tiba, ia hanya mengangguk pelan. Semua ini terjadi bukan atas kehendaknya, tapi Raihan bersikeras. Ia bahkan mengancam akan meninggalkan rumah jika pernikahan itu dibatalkan. Lebih baik aku hidup dengan Alia di rumah sempit daripada dikelilingi emas tapi sendirian, katanya semalam dengan suara tegas. Raihan duduk di kursi roda di depan penghulu, mengenakan jas hitam elegan. Tatapannya tak lepas dari Alia yang perlahan mendekat, menunduk dengan langkah gemetar. Saat duduk di samping Raihan, Alia nyaris menangis. Bukan karena sedih, tapi karena campuran bahagia, takut, dan haru yang tak bisa ia gambarkan. Ia masih merasa ini mimpi. Bahwa seorang seperti Raihan benar-benar memilihnya, mencintainya, dan ingin hidup bersamanya. Ketika ijab kabul diucapkan, suasana menjadi senyap. Semua tamu seakan menahan napas. Dan saat Raihan dengan suara lirih namun mantap mengucapkan akadnya, banyak yang tak percaya. Beberapa tamu wanita mulai menitikkan air mata. Raihan, anak majikan yang lumpuh, menikahi gadis miskin yang bahkan tak pernah dikenal siapapun. Tapi dalam mata mereka, tampak jelas satu hal, cinta yang nyata. Sesuatu yang bahkan tak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Alia tak kuasa menahan tangis saat cincin disematkan di jarinya. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi. Raihan menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum penuh. Kau sekarang milikku, dan aku milikmu, bisiknya. Alia menatapnya dengan pandangan penuh cinta, dan hanya mampu mengangguk. Dalam sekejap, semua luka, hinaan, dan rasa takut seolah larut dalam pelukan hangat yang mereka bagi. Tapi kebahagiaan itu tak sepenuhnya sempurna. Di antara tamu yang hadir, beberapa mencibir diam-diam. Ada yang memandang sinis, bahkan ada yang terang-terangan berkata, gadis itu pasti punya niat tersembunyi. Lihat saja nanti. Dan yang paling menusuk, adalah Ni. Hartawan yang meninggalkan ruangan sebelum acara selesai, wajahnya tak menyimpan sedikit pun rasa bahagia. Alia melihatnya dari jauh, dan hatinya kembali remuk. Ia tahu, jalan setelah ini tak akan mudah. Malam harinya, Alia duduk di samping Raihan di kamar pengantin mereka yang luas. Tapi meski tempat itu megah, hatinya terasa kosong. Ia memandang wajah Raihan yang lelah tapi bahagia, lalu berkata pelan, apa kau yakin, Ray? Dunia membenci kita. Raihan menggenggam tangannya erat. Biarkan dunia membenci. Asal kau tetap di sisiku, aku bisa melawan semuanya. Alia menangis dalam pelukannya. Mereka telah menikah, tapi perjuangan mereka baru saja dimulai. Di balik pintu kamar itu, dunia menunggu dengan segala kebenciannya. Tapi dua hati yang luka kini bersatu, dan mereka siap bertarung. Untuk cinta, untuk harapan, dan untuk kehidupan yang layak diperjuangkan bersama. Pernikahan mereka baru berjalan 2 minggu, namun badai sudah datang lebih cepat dari yang diduga. Berita tentang Alia, si gadis miskin yang menikahi pewaris Hartawan Group, tersebar luas di media sosial. Banyak yang menyebutnya, wanita penggoda, pemburu harta, bahkan ada yang menuduhnya menggunakan ilmu hitam untuk memikat Raihan. Alia membaca komentar-komentar itu dengan gemetar, hatinya remuk. Ia hanya ingin dicintai, bukan menjadi bahan olok-olok satu negara. Fitnah itu makin menjadi ketika sebuah akun anonim menyebarkan foto-foto lama Alia yang sedang bekerja di warung kopi dengan pakaian lusuh dan rambut berantakan. Inikah calon nyonya besar, daster dan sendok nasi, tulis akun itu disertai emoji tertawa. Alia menutup wajahnya sambil menangis di kamar, tak sanggup melihat dirinya dijadikan bahan hinaan. Raihan, yang juga membaca berita itu, merasa geram. Tapi tubuhnya yang lumpuh membuatnya frustrasi karena tak bisa melindungi istrinya secara langsung. Ni, hartawan, yang sejak awal menolak pernikahan itu,
hanya memperkeruh suasana. Kau lihat, Raihan, inilah akibatmu memilih wanita rendahan. Keluarga kita jadi bahan tertawaan, katanya tajam sambil membanting koran ke meja. Raihan menahan amarahnya, tapi wajahnya menegang. Kalau ibu tidak bisa menerima Alia, lebih baik jangan bicara apapun tentang dia. Jawabnya keras. Namun begini, hartawan, itu bukan peringatan, tapi pelecehan harga diri. Puncaknya, sebuah berita palsu menyebar. Seorang pria muncul mengaku sebagai mantan pacar Alia yang mengaku ditinggalkan setelah Alia tahu Raihan anak orang kaya. Ia memberikan pernyataan di televisi lokal, mengaku pernah membiayai hidup Alia, bahkan menyebut Alia pernah hamil di luar nikah namun menggugurkan kandungannya. Alia nyaris pingsan saat melihat berita itu. Ia berteriak histeris dan mengurung diri di kamar mandi selama berjam-jam. Raihan berusaha menenangkannya, tapi Alia hanya menangis tanpa suara di balik pintu. Kenapa semua orang membenciku, padahal aku hanya mencintaimu? Ray, aku hanya ingin hidup tenang, lirihnya di antara isak. Raihan menahan air matanya, merasa gagal sebagai suami. Ia tak bisa menghentikan serangan dunia terhadap wanita yang ia cintai. Luka batin Alia perlahan berubah menjadi trauma yang dalam, membuatnya sering terdiam berjam-jam memandangi jendela dengan mata kosong. Beberapa tamu keluarga mulai menarik diri dari Raihan. Para investor mempertanyakan kestabilan rumah tangga Raihan dan reputasi perusahaan. Bisnis keluarga mulai goyah. Hartawan menjadikan semua ini sebagai alasan untuk menekan Raihan agar menceraikan Alia. Selamatkan warisanmu, ceraikan dia sekarang juga sebelum semuanya hancur. Raihan menatap ibunya dengan mata berkaca. Hancur tak masalah, asal aku tidak mengkhianati orang yang mencintaiku saat aku bahkan tak bisa berdiri. Namun tekanan demi tekanan membuat Alia mulai berpikir untuk pergi. Di tengah malam, ia berdiri di depan jendela sambil membawa koper kecil. Mungkin aku memang bencana dalam hidupmu, Ray, bisiknya pelan. Tapi sebelum ia melangkah, suara Raihan memanggil dari belakang, suaranya penuh luka. Kalau kau pergi, aku benar-benar tak punya siapa-siapa lagi. Alia, kumohon, jangan tinggalkan aku. Tubuh Alia bergetar, ia menangis sejadi-jadinya di pelukan Raihan malam itu, dalam sunyi yang penuh luka dan cinta. Mereka tahu, dunia belum selesai menghujani mereka dengan kebencian. Tapi di tengah badai fitnah, pelukan itu menjadi satu-satunya benteng yang tersisa, sebuah tempat perlindungan di tengah dunia yang tak adil. Beberapa minggu setelah malam penuh tangis itu, Alia mencoba bangkit perlahan. Ia mulai membersihkan rumah, merawat Raihan dengan lebih tenang, dan berusaha tidak terpengaruh oleh omongan orang. Namun luka dalam hatinya masih terasa perih, seperti duri yang menancap diam-diam. Setiap ia membuka ponsel, komentar jahat masih membanjiri. Tapi ia memilih diam, karena satu hal yang tak bisa dibohongi, cinta Raihan tak pernah berubah sedikitpun. Dan cinta itu menjadi satu-satunya pelita di tengah gelap yang melingkupi hidup mereka. Suatu sore, saat hujan rintik turun membasahi kaca jendela, Alia duduk di samping Raihan dan berkata pelan, aku ingin mulai bekerja. Bukan untuk uang, tapi agar aku punya harga diri di mata orang-orang. Raihan menatapnya lama, kemudian tersenyum lemah. Kalau itu membuatmu bahagia, lakukanlah. Tapi janjikan satu hal padaku. Jangan pernah meninggalkanku. Alia mengangguk sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat. Aku di sini, Ray. Selalu. Alia mulai membuka usaha kecil menjahit baju rumahan. Dari satu pelanggan ke pelanggan lain, perlahan ia dikenal bukan sebagai istri Raihan, tapi sebagai Alia, penjahit muda berbakat. Beberapa media lokal yang dulu mencibirnya, mulai menulis ulang kisahnya dari sudut berbeda, wanita tegar yang tak menyerah meski difitnah dunia. Berita itu sampai ke tangan hartawan, yang membacanya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat Alia bukan sebagai ancaman, tapi sebagai wanita yang luar biasa kuat. Di tengah semua itu, keajaiban mulai terjadi. Raihan yang selama ini menjalani fisioterapi dengan ogah-ogahan, tiba-tiba menunjukkan kemajuan signifikan. Suatu pagi, ia memanggil Alia dengan suara panik. Saat Alia masuk ke kamar, Raihan berdiri perlahan dengan bantuan tongkat. Lihat, sayang, aku bisa berdiri, untukmu, ucapnya sambil terisak. Alia menjerit kecil lalu menubruk tubuh suaminya, menangis di dadanya dengan bahagia. Dunia seperti berhenti sejenak, menyaksikan keajaiban cinta yang tak pernah menyerah.
Kabar tentang Raihan yang bisa berdiri menyebar cepat. Para dokter menyebutnya kemajuan luar biasa, yang tak lepas dari semangat dan dukungan emosional Alia. Berita itu viral dan banyak orang yang dulu mencaci mulai meminta maaf secara terbuka. Beberapa bahkan mengaku terinspirasi. Raihan dan Alia diundang ke acara televisi sebagai pasangan yang berhasil melewati badai dengan cinta. Di hadapan jutaan penonton, Raihan memegang tangan Alia dan berkata, "Wanita ini menyelamatkanku. Bukan dari kursi roda, tapi dari kehancuran jiwa." Momen itu menjadi puncak perubahan segalanya. Ni, hartawan yang menyaksikan dari layar televisi di kamarnya tak bisa menahan air mata. Ia teringat bagaimana dulu menolak Alia, menyakitinya, mengusirnya secara halus, dan bahkan mencoba memisahkan mereka. Malam itu ia mengetuk pintu kamar Raihan, lalu memeluk Alia untuk pertama kalinya sambil berbisik, "Maafkan ibu, terima kasih karena tak pernah menyerah pada anak ibu." Di malam yang tenang itu, Alia dan Raihan duduk di taman belakang rumah, menikmati angin sejuk dan cahaya rembulan. "Kita sudah melewati neraka, Ray," bisik Alia. Raihan mengangguk sambil mencium kening istrinya. "Dan sekarang, kita di surga kecil kita sendiri. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi fitnah. Yang tersisa hanyalah dua hati yang memilih untuk saling mencintai meski dunia menolak. Sebuah cinta yang menyembuhkan segalanya."